Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Ashari Basri. Saya akan membawakan materi pada kompetensi keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan dengan mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung dengan kompetensi dasar 3.12, menerapkan perintah aplikasi penggambaran 2 dimensi dan 4.12, mengoperasikan perintah aplikasi penggambaran 2 dimensi. Adapun tujuan pembelajaran pada target 3.12 dan 4.12 ini adalah: yang pertama, siswa dapat menjelaskan cara pengelompokan objek gambar dengan mengaplikasikan fitur format layar dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan cara kerja blok dan view blok dalam menggambar dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat membuat dan memodifikasi fitur layar dengan benar. Dan yang keempat, siswa dapat membuat dan memodifikasi blok dan view blok dengan benar. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Semoga kita diberi kesehatan, tetap semangat, dan terus berkarya. Penggambaran teknik dengan menggunakan perangkat lunak terdapat menu format. Menu format ini berisi fitur-fitur untuk memodifikasi perangkat-perangkat bantuan manajemen penggambaran yang disediakan pada perangkat lunak untuk menggambar. Penggunaan panduan yang dipakai sebaiknya telah disertai dengan pengetahuan tentang shortcut-nya, sehingga pemakaian tool yang ada digunakan lebih cepat dan efektif. Penggunaan sistem layar yang efisien akan mengurangi waktu untuk pengorganisasian dokumen gambar dan memudahkan koordinasi antar gambar. Dengan pengelompokan gambar terhadap lapis gambar yang benar, maka segala proses pembuatan, perubahan, hingga melakukan pencetakan gambar dapat dilakukan dengan lebih efektif dan sederhana. Sebagai contoh, ini adalah dana yang telah diterapkan fitur layar. Misalnya, saya akan mengedit salah satu atau memodifikasi salah satu item pada gambar ini, misalnya dinding. Namun akan sulit saya lakukan karena banyak item atau gambar pada denah ini, sehingga menyulitkan saya untuk mengeditnya. Untuk memudahkan saya mengedit gambar, misalnya dinding ini, maka saya akan memanfaatkan tools pada fitur layar. Jadi saya akan menonaktifkan beberapa item gambar yang tidak saya butuhkan, misalnya seperti ini. Nah, jika tampilan seperti ini, maka saya lebih mudah untuk mengedit dindingnya karena sudah tidak ada item yang menghalangi saya untuk mengedit. Selanjutnya, jika selesai saya edit, maka saya memunculkan kembali bagian-bagian atau item gambar yang telah saya nonaktifkan tadi. Jadi saya munculkan lagi seperti ini. Untuk membuka perintah layar, kita dapat masuk ke menu format, kemudian kita pilih layar, maka akan muncul kotak layar Properties Manager, atau pada menu bar. Di sini sudah terdapat fitur layar. Kita klik layar Properties Manager, kemudian akan muncul layar Properties Manager, atau di command line kita bisa ketik LA atau layar, kemudian kita enter, maka akan muncul kotak layar Properties Manager. Pada menu bar layar Properties Manager terdapat berbagai macam tools modifikasi, antara lain New Layer. New Layer berfungsi untuk menambah layar baru. Jika kita klik New Layer, maka akan muncul layar baru. Kemudian yang kedua, Delete Layer. Delete Layer berfungsi untuk menghapus layar. Jadi jika kita pilih layar yang kita ingin hapus, kemudian kita klik Delete Layer, maka layar tersebut akan terhapus. Selanjutnya ada yang disebut dengan status.
Untuk membuat objek pada layar, terlebih dahulu kita mengklik kiri 2 kali pada status layar yang akan kita ingin aktifkan. Jadi misalnya saya ingin membuat garis as, maka saya klik pada status di sini. Kemudian saya membuat objeknya. Misalnya ini saya tambahkan objek di sini. Maka garis ini termasuk dalam layar as. Namun misalnya jika objek yang kita buat itu tidak sesuai, misalnya garis ini kita memasukkan ke dalam kolom, maka tinggal kita pilih objeknya, kemudian di kotak layar kontrol kita klik, kemudian kita masukkan sesuai dengan layar yang kita inginkan, misalnya kolom. Maka garis ini termasuk dalam garis kolom. Selanjutnya ada yang disebut juga dengan name. Name merupakan nama layar yang ditentukan. Untuk membuat name, kita klik pada kotaknya, kemudian kita masukkan nama yang kita inginkan, misalnya di sini as. Selanjutnya kita beralih ke color terlebih dahulu. Color berfungsi untuk memberi warna pada layar. Fungsi untuk memberi warna agar kita bisa membedakan objek-objek yang ada pada gambar yang telah kita buat, sehingga kita bisa mengetahui satu objek dengan objek yang lainnya. Cara untuk mengaktifkan color, kita klik pada colornya, kemudian kita pilih sesuai yang kita inginkan. Misalnya saya menginginkan garis as berwarna biru, maka saya klik di select colornya ini, kemudian saya OK-kan. Maka otomatis di sini akan berubah sesuai dengan pilihan warna yang telah kita tentukan. Selanjutnya ada yang disebut juga dengan on. On berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan layar secara penuh. Jika saya ingin menonaktifkan atau mematikan objek as ini, saya mengklik posisi on pada layar as seperti ini, maka objek garis asnya akan hilang. Jika saya ingin menghidupkan kembali, tinggal saya klik pada posisi on pada layar as, sehingga akan muncul kembali objeknya. Selanjutnya ada yang disebut juga dengan freeze. Freeze berfungsi untuk membekukan layar agar tidak dapat digunakan. Fungsinya hampir sama dengan on. Jika saya klik posisi freeze di layar as, maka objeknya akan hilang. Selanjutnya jika saya ingin memunculkannya kembali, saya klik di freeze kembali di layar as, maka objeknya akan muncul kembali. Selanjutnya ada yang disebut dengan lock. Lock berfungsi untuk mengunci layar agar tidak dapat diedit. Jika saya mengklik lock pada layar as, maka jika saya ingin memodifikasi garis as ini, itu tidak akan bisa karena posisinya terkunci. Di kursornya akan muncul tanda lock. Jika saya ingin mengeditnya kembali, maka saya membuka locknya dengan mengklik lock di layar as, maka objek ini sudah bisa untuk diedit. Selanjutnya ada yang disebut dengan line tape. Line tape merupakan tipe garis yang digunakan. Jika saya klik line tape layar as ini, maka secara default yang ada cuman ada garis continuous. Untuk memilih jenis garis lainnya, kita klik load, kemudian kita cari jenis garis yang kita inginkan, misalnya tipe garis ini. Selanjutnya kita OK-kan.
Setelah itu kita klik pada tipe garis yang kita inginkan. Setelah itu kita klik OK. Maka di sini sudah berubah sesuai dengan tipe garis yang kita inginkan, dan di gambar itu akan mengikuti tipe garis yang telah kita pilih tadi. Selanjutnya ada yang disebut Line Weight. Line Weight berfungsi untuk menentukan ketebalan garis. Jika saya klik Line Weight pada layar as, maka posisinya adalah default. Kita bisa menentukan atau memilih ketebalan garis yang kita inginkan. Misalnya untuk garis A saya pilih 0,15. Maka saya klik, kemudian saya klik OK. Maka di sini telah berubah ketebalan garisnya. Selanjutnya ada yang disebut dengan Float Style. Float Style merupakan konfigurasi model cetaknya. Selanjutnya ada yang disebut float. Float merupakan status layar dicetak atau tidak dicetak. Block merupakan blok perintah yang dapat menampilkan satu gambar berulang kali, sedangkan WBlock adalah perintah dari singkatan dari write block. Perintah ini juga menampilkan satu gambar yang berulang kali, sama seperti dengan WBlock. Hal yang membedakan dengan blok pada WBlock, penampilan blok dapat disisipkan pada setiap gambar yang lain. Langkah-langkah dalam membuat blok: yang pertama, buat terlebih dahulu objek yang akan kita buatkan blok, misalnya objek kolom ini. Kemudian ketik B, kemudian enter, maka akan muncul blok definition. Kemudian kita masukkan namanya, misalnya ini kolom 15 kali 15. Kemudian di poinnya kita ambil di tengah, kemudian kita select objeknya seperti ini, kemudian kita enter. Setelah selesai maka kita OK. Untuk memanggil objeknya, kita ke menu insert, kemudian blok, maka ini tinggal kita OK kan, maka akan muncul seperti ini. Demikianlah tadi materi mengenai menggambar lanjut dengan perangkat lunak. Semoga materi yang telah saya bawakan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan pembelajaran pada pagi hari ini saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK hebat, SMK